Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizem Safir dari kelas 01. Saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya dengan materi aliran air dalam tanah, permeabilitas, dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi yang lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam satu, memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dindingan panahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dinyatakan sebagai penjumlahan dan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi. Kita dapat melihat rumus tersebut, di mana H adalah tinggi energi total, P adalah tekanan, V adalah kecepatan, G adalah percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan aksen YW berat volume air. Apabila persamaan Bernoulli di atas dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori 80, prinsip-prinsip rekayasa geoteknis tanah, bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan, dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil. Maka dari itu, tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya. Kemudian, menunjukkan hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Tabung pisometer dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air di dalam tabung pisometer A dan B disebut sebagai muka pisometer atau pisometric level. Dari titik A dan tabung pisometer yang dipasang pada titik tersebut, tinggi elevasi dari suatu titik merupakan jarak vertikal yang diukur dari suatu bidang datum yang diambil sembarang ke titik yang bersangkutan. Kehilangan energi antara dua titik A dan B dapat dituliskan bersamaan di bawah ini dengan rumus delta H. Kehilangan energi delta H tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi seperti di bawah ini, di mana I sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan jarak antara titik A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi pada umumnya. Variasi kecepatan V dengan gradien hidrolik I dapat dijalankan seperti dalam gambar 4.2. Gambar ini membagi grafik ke dalam 3 zona. Yang pertama, ada zona aliran laminar atau zona 1. Yang kedua, ada zona transisi atau disebut zona 2. Dan ketiga, ada zona aliran turbulen yang disebut zona 3. Bila mana gradien hidrolik bertambah besar secara perlahan-lahan, aliran di zona 1 dan 2 akan tetap laminar. Dan kecepatan V mempunyai hubungan yang linear dengan gradien hidrolik. Pada gradien hidrolik yang lebih tinggi, aliran menjadi turbulen atau zona 3. Bila mana gradien hidrolik berkurang, keadaan aliran laminar hanya akan terjadi di dalam zona 1 saja. Pada kebanyakan tanah, aliran air melalui ruang pori dapat dianggap sebagai aliran laminar. Kemudian ada disebut dengan hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh. Dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan Q, di mana V sama dengan kecepatan aliran, yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas penampang melintang tanah yang terlurus arah aliran. Dan K ada koefisien rembesan. Hukum Darcy yang didefinisikan oleh persamaan menunjukkan bahwa kecepatan aliran V mempunyai hubungan linear dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat sumbu seperti ditunjukkan dalam gambar 4.4. Hans Bohr pada tahun 1960
telah melaporkan 4 hasil pengujian yang dilakukan pada contoh tanah lempung yang strukturnya belum rusak berdasarkan pada hasil pengujian tersebut. Kita lihat rumus ya, dan koefisien rembesan. Koefisien rembesan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagai besar digunakan oleh para ahli teknik tanah atau geoteknik. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam total volume dalam satuan SI. Koefisien rembesan dinyatakan dalam cm atau detik, dan total volume dalam cm kubik. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran penukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan air yang menempel pada butiran lempung. Kemudian ada uji permeabilitas. Terdapat 4 macam cara pengujian untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium, yaitu yang pertama, pengujian tinggi energi tetap atau constant heat. Kedua, ada pengujian tinggi energi turun atau falling heat. Dan ketiga, ada penentuan secara tidak langsung dari pengujian konsolidasi. Kemudian, rembesan ekivalen pada tanah berlapis-lapis. Koefisien rembesan suatu tanah mungkin bervariasi menurut arah aliran yang tergantung pada perilaku tanah di lapangan. Untuk tanah yang berlapis-lapis di mana koefisien rembesan alirannya dalam suatu arah tertentu berubah dari lapis ke lapis, kiranya perlu ditentukan harga rembesan ekivalen untuk menyederhanakan perhitungan. Penurunan berikut ini adalah perumusan rembesan ekivalen untuk aliran air dalam arah vertikal dan horizontal yang melalui tanah berlapis-lapis dengan arah lapisan horizontal. Di lapangan koefisien rembesan rata-rata yang searah dengan arah aliran dari lapisan tanah dapat ditentukan dengan cara mengadakan uji pemompaan dari sumur di dalam melakukan percobaan. Air dipompa keluar dari sumur uji yang mempunyai mantel silinder berlubang dengan kecepatan tetap. Beberapa sumur observasi dibuat di sekeliling sumur uji dengan jarak yang berbeda-beda. Ketinggian air di dalam sumur uji dan sumur observasi diteliti secara terus-menerus sejak pemompaan dilakukan hingga keadaan tunak dicapai. Bisa dilihat dengan gambar tersebut lapisan-lapisannya. Kemudian kita lanjut. Pengujian tinggi energi tetap constant heat. Pengujian constant heat ini cocok untuk jenis tanah granular atau berbutir. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. Pemberian air dari pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga perbedaan tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar, atau H, selalu konstan selama percobaan. Pada kedudukan ini, tinggi energi hilang adalah H. Setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah yang menjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur atau disingkat Q, dan waktu pengumpulan air dicatat, disingkat T. Bisa dilihat dengan gambar di samping. Kemudian lanjut pengujian tinggi energi turun atau disebut falling heat. Pengujian falling heat ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Prinsip pengujian tanah benda uji diletakkan di dalam silinder, pipa pengukur didirikan di atas benda uji, kemudian air dituangkan ke dalam dan air dibiarkan mengalir melewati benda uji. Perbedaan tinggi air pada pengujian T1 sama dengan 0 adalah H1. Kemudian air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu dengan perbedaan tinggi muka air adalah H2.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan. 1. Terdapat ukuran butiran tanah. 2. Sifat dan pori cairan. 3. Kadar pori. Dan 4. Susunan struktur partikel. Mungkin itu presentasi materi dari saya. Sekian, mohon maaf jika banyak kata yang salah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.